Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar. Organisasi ini telah berjuang menegakkan pemurnian Islam yang semula dianggap tidak sesuai dengan ajaran aslinya. Dengan sebuah gerakan sosial keagamaan, Islam mewujud dalam kehidupan nyata. Muhammadiyah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat lewat berbagai bidang, sehingga terjadi pencerahan, emansipasi budaya, serta peningkatan intelektualitas lewat bidang pendidikan untuk sebuah kemajuan. Kebesaran Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah meletakkan dasar cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Sejarah Kampung Kauman sendiri tidak bisa terlepas dari perkembangan Islam dan cita-cita serta perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengawali berdirinya Muhammadiyah. Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di sekitar Masjid Besar Keraton Yogyakarta di sisi barat alun-alun utara. Sebuah daerah yang terbentuk karena adanya Masjid Agung yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773. Ketika itu, banyak didatangkan para ulama dari berbagai desa di sekitar Jogja, di mana hal ini kemudian menyebabkan adanya jaringan kerja para ulama Jogja. Para ulama ini diberi tempat tinggal di utara masjid yang bernama Ndalem Pengulan. Penghulu keraton yang merupakan pimpinan para ulama membawahi 9 khotib yang bertempat tinggal di sekeliling masjid. Para khotib yang ada di Kauman kemudian saling menikahkan anak-anak mereka sehingga Kauman menjadi satu keluarga besar. Di kemudian hari, jaringan ini juga punya hubungan dengan ulama-ulama di Jombang, Pekalongan, Melangi, dan sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar yang terkemuka di antara wali Songo yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwish adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, seorang putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu keraton juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan 6 orang anak, yaitu Johanah, Siroj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Keraton Yogyakarta menghadiahkan seorang istri kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Raden Ayu Sutiah Windyaningrum. Kemudian Kiai Munawir dari Kerapia menikahkan adiknya Nyai Rum dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ajengan Penghulu Cianjur juga menikahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan anaknya, yaitu Nyai Aisyah. Darwish telah dididik dalam lingkungan pesantren yang mengajarinya pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia merupakan anak yang sangat tekun dalam belajar agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah waktu masih muda namanya Muhammad Darwish, dan dia betul-betul orang yang konsens gemar pada dunia ilmu pengetahuan.
terutama ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum pada waktu itu. Nah, pada saat masih muda dia mengembara ke pesantren-pesantren baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, dan di sana ketemu dengan ulama-ulama dari Nusantara ini, dari Indonesia ini. Nah, kemudian juga ketemu dengan sahibnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu juga sama-sama nyantri di Kiai Soleh Darat di Semarang. Pada tahun 1883, ketika masih berusia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya. Di Mekah, ia menetap selama 5 tahun untuk menuntut ilmu agama dan bahasa Arab. Maka pada saat itulah Muhammad Darwis bertemu dengan kitab-kitab yang sangat populer di dunia internasional, yang pada waktu itu di Mekah banyak dikuasai atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, yang dari gurunya Ibnu Taimiyah dan dari gurunya lagi yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan juga membaca kitab-kitab yang dari Mesir, misalnya Muhammad Abduh, dan juga kitab-kitab Jamaluddin al-Afghani. Nah, dari situ timbul suatu pencerahan, pemikiran yang luas tentang agama Islam ini. Ternyata agama Islam ini adalah agama yang luas, rahmat lil alamin. Nah, dari situlah maka mulai ia mengembangkan pencerahan yang disebut sebagai gerakan pemurnian Islam. Untuk mengembalikan umat dalam menjalankan Islam yang murni, Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya menghilangkan aktivitas-aktivitas ritual pada masyarakat yang pada saat itu masih dipengaruhi faham animisme. Misalnya, memberi sesaji di tempat-tempat tertentu, ritual peringatan kematian, dan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke perbuatan syirik. Dalam menjalankan Islam, umat disadarkan dan ditekankan pada tauhid, yaitu kembali ke jalan Allah. Hal lain yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merubah arah kiblat dan shaf yang ada di Masjid Besar Keraton dan langgar-langgar di Kauman. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, arah ke barat sebenarnya bukan menghadap ke Mekah, akan tetapi ke Maroko. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan merubah arah kiblat dari lurus ke barat menjadi agak ke utara sekitar 22 derajat. Setelah pulang menunaikan ibadah haji yang kedua pada tahun 1902 hingga 1904 dan menemukan kesadaran untuk mengajarkan penerapan Quran dalam kehidupan nyata, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menekankan pentingnya memajukan umat Islam melalui ilmu pengetahuan. Untuk itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu mendirikan sekolah secara diam-diam. Dia mengajarkan, yaitu bagaimana contohnya surat Al-Ma'un. Nah, ketika surat Al-Ma'un itulah disampaikan berkali-kali sampai agak membosankan itu, ada para muridnya mengatakan, mengapa Kiai tidak ditambah-tambah lagi? Maka Kiai mengatakan, sebelum Anda melaksanakan apa yang dalam Al-Ma'un ini, tidak akan saya tambah. Maka timbullah pemikiran baru, lalu kemudian santri-santrinya mengumpulkan para fakir miskin, ya, anak-anak yatim, para fakir miskin, dimandikan di masjid besar, diberi makan, diberi pakaian. Nah, setelah itu kemudian dilepas lagi. Nah, ketika dilepas, itu Kiai Dahlan hanya ketawa, mesem saja. Nah, kalau sudah dilepas lagi, besok jadi miskin lagi. Bagaimana? Bagaimana cari jalan keluar supaya orang itu tidak miskin? Nah, kemudian
Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak berpikir, mengajak bermusyawarah, yang pada waktu itu ada muridnya yang sangat cerdas yaitu Kiai Haji Sujak, yang pada waktu itu juga ikut berbicara. Akhirnya terbentuklah apa yang namanya rumah miskin. Lalu diadakan pelatihan-pelatihan, lalu setelah kira-kira 3 bulan, 4 bulan, telah cukup diberi modal untuk berusaha. Dan ini sangat berhasil. Banyak para pengusaha-pengusaha kecil yang berhasil dari ini, rumah miskin ini. Menurut cerita orang tua saya, kalau sesudah subuh itu ada suara kentongan dari rumahnya Kiai, itu orang-orang Kauman sudah biasa tahu itu mesti Kiai mau melelang barangnya, kata gitu. Yuk kita pada ke sana. Yang ke sana tuh ya juragan-juragan batik. Soalnya yang dilelang tuh tidak barang murahan juga, barang yang mahal-mahal. Hasilnya itu untuk apa? Untuk menyelesaikan bangunan sekolahan yang didirikannya sekarang itu. Nah, tapi juga ada bantuan dari menantunya, juga ada membantu. Terus yang beli itu juga sebagian ada yang dikembalikan, sebagian ada yang kepingin untuk kenang-kenangan. Nah itulah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain dia tuh juga usaha dia juga berdagang batik sampai ke luar Jogja. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang memiliki wawasan luas dan terbuka untuk berdialog dengan siapapun. Ia masuk ke kalangan manapun, misalnya sebagai pembina rohani di Budi Utomo, berada dalam lingkungan syarikat Islam, menjadi guru di Stovia atau Sekolah Pamong Praja di Magelang dan Quick School di Yogyakarta. Dari dialog ini, ia mendapatkan ilmu tentang sistem dan metode yang digunakan dalam pendidikan. Berbekal semua itu, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah sebagai upaya memajukan ilmu pengetahuan bagi umat. Setelah itu, termasuk Budi Utomo, itu organisasi yang mensupport berdirinya Muhammadiyah. Dan nanti juga guru-guru dari Quick School dan murid-murid Quick School itu juga mensupport pada pendidikan Muhammadiyah, membuat kurikulum baru, sehingga bagaimana Islam yang pada pendidikan Islam yang pada waktu itu hanya mempunyai kurikulum ngaji, hafalan, sorogan, badongan, kemudian dikembangkan menjadi kurikulum baru, ada tingkatan-tingkatan di dalam pendidikan itu, sehingga muncullah apa yang dikatakan madrasah. Madrasah artinya perkawinan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, yang pada waktu itu disebut HIS Mede Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pendirian tegas untuk tidak ingin menjadi acuan bagi mazhab baru. Oleh karenanya, ia sengaja tidak membuat kitab, namun murid-muridnya lah yang kemudian mencatat ajaran-ajaran dan filsafat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menyebarkannya. Murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan makin hari makin bertambah, sehingga ia perlu membentuk sebuah syarikat. Kemudian pada tanggal 18 November 1912 ditemukanlah Muhammadiyah sebagai nama syarikat tersebut. Beliau ini mendirikan perserikatan yang bernama Muhammadiyah ini, salah satu tujuannya didirikannya Muhammadiyah agar kembali kepada agama Islam yang murni, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Darwis, yang kelak namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh nasional yang mendirikan perserikatan Muhammadiyah. Perempuan adalah mutiara dalam keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat peduli terhadap harkat hidup kaum perempuan. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya Raden Ajeng Kartini menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengangkat harkat perempuan melalui pendidikan. Maka sejak itu,
Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menerima siswa-siswa perempuan dan Nyai Ahmad Dahlan juga turut menjadi salah satu siswanya. Pada gilirannya, Nyai Ahmad Dahlan kemudian mewakili dan menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar murid-murid perempuan dan mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Nyai Dahlan itu adalah sosok yang sederhana. Dia itu menyadari kekurangannya dan juga selalu berusaha untuk belajar. Beliau itu berpikiran maju karena Kiai Dahlan memang menghendaki perempuan-perempuan Indonesia itu maju. Terbentuknya Aisyah yang bercikal bakal dari sekolah kaum perempuan pada awalnya masih berada di bawah organisasi Muhammadiyah. Namun, pada perkembangannya, Aisyah menjadi sebuah organisasi otonom yang sepenuhnya menangani kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan kaum perempuan. Kalau Muhammadiyah sudah ada organisasi Muhammadiyah, sekarang perempuannya itu diperlukan ada satu organisasi yang akan meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pada waktu itu pertama kali namanya Sopo Tresno. Akan tetapi karena banyak juga murid-murid perempuan yang bukan dari orang Jawa saja, sehingga disepakatilah namanya itu adalah namanya Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena diambil dari salah satu istri Nabi yang bernama Aisyah. Di situ istri Nabi itu adalah sebagai Ummul Mukminin, pemimpin dari orang-orang mukmin, bukan hanya orang-orang mukminah saja, bukan pemimpin orang putri saja, akan tapi Ummul Mukminin, pimpinan orang-orang mukmin. Istilahnya itu yang selalu dianjurkan oleh Nyai Dahlan itu, bahwa perempuan Muhammadiyah jangan memiliki dua penyakit, penyakit malas dan penyakit kikir. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka dakwahnya setiap malam minggu ke Solo, di dalam kepulangannya kembali ke Yogyakarta melewati Puro Mangkunegaran, melihat beberapa anak-anak angkatan muda pada berbaris memakai pakaian seragam dan sebagian lain bermain-main. Kemudian sepulangnya dari Solo, dia memanggil Pak Sosro Dimejo, yaitu Mantri Guru SD Muhammadiyah Suronatan, Bapak Haji Syarbini, itu guru Muhammadiyah Bausasran, dan seorang guru dari Kota Gede, untuk berembuk bagaimana kalau anak-anak Muhammadiyah itu dididik seperti itu, yang nanti insya Allah akan bisa menjadi penerus perjuangan Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Terbentuklah pada saat itu Hizbul Waton pada tahun 1918 di Yogyakarta. Pesan-pesan beliau itu adalah hiduplah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, jadilah wanita yang tangguh. Yang ketiga, sabar kuwi dilakoni, ojo diundang. Artinya, sabar itu tidak hanya diucapkan, tetapi dilaksanakan. Itu pesannya yang berulang-ulang dilakukan, dilaksanakan, disampaikan pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sekadar tokoh atau sosok penting dalam sejarah perkembangan umat Islam di Indonesia. Namun, ia telah menciptakan harmoni, menegakkan kembali kehidupan beragama, dan sungguh mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Islam. Ini akan selalu menjadi impian dan harapan bagi seluruh umat manusia. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu, aja leren yen durung ilang bodhomu. Najan ado ilang nafsu sabayamu, kena mulih
yen wis padhang nur atimu. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Astaghfirullah ta'ala lidunnubi likuli bisiriha wa jariha sohiriha wa kabiriha Allahu liha Allah Allah warhamna lanakunana minal khosirin. Astaghfirullah ta'ala lidhunubi liha bisiriha wa jariha sohiriha wa kabiriha Allahu liha.